Saya berdiri di ruang tunggu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 23.47 WIB. Tangan masih memegang ponsel yang layarnya penuh headline merah. Genting! Kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Menlu Indonesia tuntut penjelasan segera dari Teheran. Sebagai analis maritim independen asal Singapura, saya sudah 15 tahun mengawasi jalur minyak Asia Tenggara. Saya datang ke Jakarta kali ini bukan untuk liburan, melainkan karena Pertamina International Shipping mengundang saya ke rapat tertutup besok pagi. Dua kapal mereka, Pertamina Pride dan Gamsunoro, sudah tertahan sejak 4 Maret 2026 di perairan sempit Selat Hormuz. Iran mengklaim pemeriksaan rutin, tapi semua orang tahu ini bagian dari permainan ketegangan regional. Di kepala saya sudah terbayang skenario buruk. Indonesia akan panik, harga BBM langsung melonjak, diplomasi goyah, dan kapal-kapal itu mungkin akan terkatung-katung berminggu-minggu, seperti kasus tanker-tanker lain yang pernah saya pantau. Saya bahkan sudah menyiapkan catatan untuk artikel berjudul "Ketika Negara Berkembang Bertemu Geopolitik Besar". Tapi saat nomor antrean imigrasi saya dipanggil, sesuatu langsung terasa salah. Petugas pria berusia sekitar 35 tahun, seragam rapi tanpa kusut, mengambil paspor saya dengan 2 tangan. Dia memindai barcode, mengetik cepat di komputer, lalu mengangkat wajah dan tersenyum lebar. "Selamat datang di Indonesia, Pak David. Penerbangan dari Changi lancar?" Saya mengangguk kaku. Jam sudah hampir tengah malam. Bandara ramai tapi tidak chaos. Tidak ada suara teriak, tidak ada orang berdesak-desakan. Hanya deru AC yang stabil dan cahaya lampu LED putih yang terang tanpa silau. Dia melanjutkan. Suaranya pelan tapi jelas. "Kalau Bapak butuh update terkini soal kapal tanker Pertamina, besok pagi kami bisa bantu koordinasi dengan pihak Kemlu. Ada nomor hotline khusus untuk tamu bisnis energi. Mau saya catat sekarang?" Saya terdiam hampir 3 detik. Di Singapura, petugas imigrasi tidak pernah menawarkan bantuan seperti itu, apalagi soal isu sensitif negara. Di sini, di tengah krisis yang bisa mengguncang pasokan energi nasional, seorang petugas bandara justru mengingatkan saya untuk update kapal tanker. Saya menggeleng pelan. "Terima kasih, tapi bagaimana Bapak tahu saya datang untuk urusan itu?" Dia tersenyum lagi. Kali ini sedikit lebih lebar. "Paspor Bapak tercatat sebagai analis maritim, dan berita tanker sedang ramai. Kami dilatih untuk membantu tamu yang mungkin terdampak isu nasional. Silakan lewat, Pak. Semoga besok rapatnya produktif." Saya melangkah keluar dari bilik imigrasi dengan perasaan aneh. Tas troli saya berderit pelan di lantai marmer yang mengkilap. Jam dinding menunjukkan 23.52. Hanya 5 menit sejak saya turun dari pesawat, tapi prasangka saya sudah retak di bagian pertama. Di luar, udara malam Jakarta terasa hangat tapi tidak pengap. Saya naik taksi online yang datang tepat 3 menit setelah saya pesan. Sopirnya, seorang bapak berusia 50-an bernama Pak Joko, langsung menyapa ramah tanpa basa-basi berlebih. "Ke Hotel Mulia ya, Pak? Lewat tol dalam kota atau tol luar?" Saya pilih tol dalam kota, ingin melihat suasana malam Jakarta di tengah isu tanker. Sepanjang perjalanan, radio mobil menyala pelan. Berita yang sama terus diputar. Menlu Retno Marsudi telah mengirim nota diplomatik resmi ke Teheran, menuntut penjelasan dan jaminan keselamatan kru. Tapi Pak Joko tidak terlihat panik. Dia justru mengobrol santai sambil menyetir dengan kecepatan stabil 80 km per jam. "Kapal Pertamina itu krunya selamat semua, Pak. 23 orang India, semua kontrak standar internasional. Pertamina sudah kirim tim hukum dan dokter lewat satelit. Yang penting, suplai dalam negeri masih aman. Cadangan strategis kita cukup untuk 3 bulan penuh." Saya menoleh. "Papa tahu detailnya?" Dia tertawa kecil. "Tiap hari dengar berita di grup sopir, tapi kami tetap kerja seperti biasa. Kalau harga BBM naik sedikit, ya kita hemat. Yang penting kapalnya kembali. Indonesia kan sudah biasa urus hal besar dengan tenang." Lampu-lampu jalan tol berkelap-kelip.
Tidak ada kemacetan berarti meski jam sudah lewat tengah malam. Di pinggir jalan saya melihat beberapa SPBU masih terang benderang. Antrean mobil hanya 3-4 unit. Tidak ada kerumunan, tidak ada orang panik membeli bensin berlebih. Saya membuka catatan di ponsel, ingin menulis kesan pertama. Tapi jari saya berhenti di atas layar. Saya datang ke sini dengan membawa begitu banyak asumsi. Indonesia akan kacau, pemerintah akan defensif, masyarakat akan ribut di media sosial. Tapi di menit-menit pertama saya menginjakkan kaki di tanah ini, yang saya temui justru seorang petugas imigrasi yang sigap, seorang sopir taksi yang tetap tenang, dan sebuah kota yang terus berdenyut tanpa gejolak berlebih. Mobil meluncur keluar dari tol menuju kawasan Sudirman. Jam menunjukkan 00.27 DBIB. Besok pagi rapat dengan Pertamina International Shipping dimulai pukul 8.30. Saya belum tahu apa yang akan saya temui di sana. Tapi satu hal sudah jelas. Krisis Selat Hormuz ini mungkin tidak akan berjalan seperti yang saya bayangkan selama ini. Dan itu membuat saya gelisah. Karena jika Indonesia bisa menangani ini dengan kepala dingin, berarti selama ini saya telah salah membaca negara ini. Mobil meluncur pelan memasuki kawasan Hotel Mulia, tepat pukul 00.41 WIB. Lampu-lampu gedung tinggi di sekitar Tamrin masih menyala terang, tapi lalu lintas sudah mulai sepi. Pak Joko memarkir mobil di depan lobi dengan gerakan halus. Tidak ada rem mendadak, tidak ada klakson berisik. Sudah sampai Pak David, total 87.000. Kalau besok pagi butuh jemput ke kantor Pertamina, tinggal chat saya saja. Nomor saya sudah tersimpan di aplikasi. Saya membayar lewat aplikasi, memberi tip kecil. Pak Joko mengangguk sopan. Terima kasih Pak, istirahat yang nyenyak. Besok semoga kabar kapalnya bagus. Di lobi hotel, AC langsung menyambut dengan suhu dingin yang pas. Resepsionis perempuan bernama Mbak Rina menyapa dengan senyum profesional. Selamat malam Pak David, kamar sudah siap di lantai 18, nomor 1827. Kami sudah tahu Bapak datang untuk urusan bisnis energi. Jadi kami siapkan koneksi internet dedicated dan akses printer 24 jam di Business Center. Saya hampir tertawa dalam hati. Bagaimana mereka bisa tahu detail seperti itu? Saya naik lift sendirian. Di dalam kamar, saya langsung buka laptop dan scrolling berita internasional. Semua media Singapura dan Barat masih menulis dengan nada dramatis. Indonesia terancam krisis energi. Tanker Pertamina jadi sandra Iran. Tapi tidak ada satupun yang menyebutkan bagaimana pemerintah dan perusahaan negara ini sedang bergerak di belakang layar. Saya mandi cepat, lalu duduk di meja kerja. Jam sudah menunjukkan 1.15 WIB. Saya mencoba menyusun catatan pertama. Hari pertama. Prasangka versus realita, bandara dan jalanan. Tapi kalimatnya terasa kaku. Karena apa yang saya lihat tadi bukan sekedar keramahan biasa. Itu adalah efisiensi yang tenang di tengah tekanan. Pukul 6.45 pagi berikutnya, saya sudah sarapan di restoran hotel. Roti bakar, telur, dan kopi tubruk yang pahit pas. Televisi di sudut ruangan menayangkan berita pagi. Menlu Retno Marsudi muncul di layar. Suaranya tegas tapi tidak emosional. Kami telah mengirim nota diplomatik resmi ke Teheran pagi ini. Kami menuntut penjelasan segera dan jaminan keselamatan 23 awak kapal. Dialog tetap menjadi prioritas. Tidak ada nada ancaman berlebih. Hanya kalimat yang jelas, terukur, dan terdengar seperti negara yang tahu persis apa yang sedang dilakukan. Pukul 7.50, saya naik taksi online lagi. Kali ini sopirnya seorang pemuda bernama Andi. Dia mengantar saya ke kantor Pertamina di Jalan Medan Merdeka Selatan. Perjalanan hanya 18 menit, padahal biasanya macet. Hari ini lancar, Pak. Banyak yang kerja dari rumah karena isu tanker. Tapi yang ke kantor tetap on time, katanya sambil menyalakan sein kiri dengan tepat. Kantor Pertamina sudah ramai saat saya tiba pukul 8.12. Security memeriksa tas saya dengan cepat tapi sopan, lalu mengarahkan saya ke lantai 12, ruang rapat khusus. Di sana sudah menunggu 3 orang. Pak Budi dari Pertamina International Shipping, Ibu Sinta dari Divisi Hukum,
dan seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri bernama Pak Agus. Mereka langsung menyambut saya dengan jabat tangan hangat. Tidak ada basa-basi panjang. Pak Budi langsung buka laptop dan menyalakan proyektor. Terima kasih sudah datang Pak David. Kita mulai langsung ya. Ini update real-time posisi kapal. Di layar muncul peta digital Selat Hormuz. 2 titik merah berkedip pelan. Pertamina Pride di koordinat 26 derajat 15 minut North, 56 derajat 42 minut At, dan Gamsunoro sedikit lebih selatan. Sejak ditahan 4 Maret, kami mendapat update posisi setiap 30 menit melalui sistem satelit Inmarsat dan Iridium. Kru dalam kondisi baik. Makanan dan air masih cukup untuk 21 hari ke depan. Semua awak India. Kontrak mereka sesuai standar International Maritime Organization. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah India juga. Ibu Sinta melanjutkan, suaranya tenang. Kemarin malam pukul 22 wasrahnya Bekatahan, kami kirim nota diplomatik kedua ke Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Isinya spesifik, minta akses konsuler langsung ke kapal, minta alasan penahanan secara tertulis, dan minta jaminan tidak ada kerusakan muatan. Respons awal dari Teheran masuk pukul 3.14 walapat Mambila tadi malam. Mereka bilang sedang memproses. Saya mengangkat alis. Respons dalam waktu kurang dari 6 jam. Pak Agus mengangguk. Ya, kami punya jalur komunikasi langsung. Bukan lewat media, tapi lewat kanal diplomatik resmi. Hari ini, pukul 10 WIB, tim kami akan video call dengan KBRI Teheran untuk update lebih lanjut. Saya mencatat cepat. Di Singapura, proses seperti ini biasanya memakan waktu berhari-hari, penuh birokrasi, dan sering bocor ke media sebelum ada keputusan. Di sini rapat baru dimulai pukul 8.30, tapi data sudah update hingga dini hari. Pak Budi menunjukkan slide berikutnya. Grafik cadangan bahan bakar nasional. Supply domestik masih aman. Kami punya floating storage di Batam dan Cilacap yang siap dilepas kapan saja. Produksi domestik dari Cepu dan Blok Rokan tetap berjalan normal. Impor alternatif dari Arab Saudi dan Malaysia sudah di-lock kontraknya sejak 2 minggu lalu, sebelum isu ini meledak. Saya bertanya, berapa persen pasokan yang terdampak? Kurang dari 8% untuk jangka pendek. Kami sudah alihkan rute beberapa kapal lain lewat Selat Malaka. Harga di SPBU hari ini masih stabil di Rp9.800 per liter untuk Pertalite. Tidak ada kenaikan mendadak. Ruangan hening sejenak saat Pak Agus menerima telepon singkat. Dia mendengarkan, mengangguk 2 kali, lalu menutup. Baru saja, KBRI Teheran melaporkan bahwa pihak Iran bersedia memberikan akses video call ke kapten kapal besok siang waktu Indonesia. Itu langkah maju. Saya duduk tegak. Ini bukan drama saling tuding di media. Ini adalah mesin birokrasi yang bergerak dengan presisi jam. Di luar jendela ruang rapat, saya melihat lalu lintas di Medan Merdeka masih mengalir lancar. Tidak ada demo, tidak ada antrean panik di pom bensin. Hanya Jakarta biasa yang terus berputar. Rapat berlanjut hingga pukul 11.45. Mereka bahkan menyediakan makan siang sederhana di ruangan sebelah, nasi box dengan ayam goreng dan sayur. Sambil makan, Pak Budi bercerita singkat tentang kru kapal. Kapten Pertamina Pride namanya Rajesh. Sudah 12 tahun berlayar dengan kami. Dia kirim pesan pagi tadi. Semua baik-baik saja di sini. Kru tenang. Kami percaya pemerintah akan selesaikan. Saya mengunyah pelan. Tadi malam saya mengira akan menemukan kepanikan. Yang saya dapatkan justru adalah koordinasi yang dingin, data yang akurat, dan orang-orang yang tetap fokus pada solusi. Prasangka saya tentang negara berkembang yang lemah menghadapi krisis besar mulai retak lebih dalam. Tapi saya masih belum yakin. Karena krisis seperti ini biasanya baru terasa nyata ketika sudah masuk hari ke-10, hari ke-15. Saya memutuskan untuk ikut kunjungan lapangan sore ini ke salah satu fasilitas logistik energi. Mungkin di sana saya akan melihat sisi yang berbeda. Atau justru semakin terkejut. Pukul 13.15 Wampalamia,
Kami meninggalkan gedung Pertamina dengan 2 mobil dinas hitam. Saya duduk di mobil kedua bersama Ibu Sinta dan seorang engineer muda bernama Mas Riko. Udara siang Jakarta terasa panas, tapi AC mobil tetap stabil di 24 derajat. Tidak ada suara klakson berlebihan di jalan. Hanya deru mesin yang halus saat kami meluncur ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan kami adalah terminal bahan bakar minyak, BBM, milik Pertamina di Priok. Pak Budi bilang, "Di sini kamu bisa lihat langsung bagaimana kami menjaga cadangan strategis meski ada gangguan di Hormuz." Sepanjang perjalanan 45 menit, Ibu Sinta membuka tabletnya dan menunjukkan data real-time. "Lihat ini Pak David, level tangki di Cilacap hari ini 92%. Di Batam, 87%. Kami tidak mengandalkan satu jalur saja. Ada kontrak swap dengan Shell dan Total yang aktif sejak Januari. Jadi meski 2 tanker tertahan, alur distribusi ke SPBU di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tetap normal." Mas Riko yang duduk di depan menambahkan tanpa menoleh. "Pagi tadi saya cek pompa di tangki utama. Tekanan stabil. Tidak ada penurunan flow rate. Kru lapangan sudah saya instruksikan untuk tetap jaga protokol keselamatan level 2, tapi operasional harian tidak berubah." Saya mencatat setiap angka. Di Singapura, jika ada gangguan suplai sekecil apapun, biasanya langsung terasa di harga dan antrean. Di sini, angka-angka itu terdengar terlalu tenang untuk ukuran krisis internasional. Mobil memasuki gerbang Pelabuhan Priok pukul 14.05. Security memeriksa kami dengan cepat. Hanya scan QR code dan verifikasi suhu tubuh. Tidak ada antrean panjang truk seperti yang sering saya lihat di pelabuhan-pelabuhan regional lain. Hanya deretan truk tangki yang berbaris rapi, jarak antar truk sekitar 8 meter. Semua mesin menyala pelan sambil menunggu giliran isi muatan. Kami turun di depan gedung operasional. Udara terasa bercampur bau solar yang khas, tapi tidak menyengat. Seorang mandor bernama Pak Slamet menyambut kami dengan helm keselamatan dan rompi reflektif yang sudah disiapkan. "Selamat siang. Silakan ikut saya ke ruang kontrol dulu." Di ruang kontrol ber-AC, layar-layar besar menampilkan grafik level tangki, laju pompa, dan posisi kapal-kapal yang sedang sandar. Seorang operator perempuan bernama Mbak Dewi duduk di depan konsol. Jarinya lincah mengetik perintah. "Level tangki utara hari ini 4,2 juta kiloliter. Kami baru saja selesai loading ke 18 truk untuk distribusi ke Depok dan Bekasi. Jadwal besok sudah full, tapi kami sisakan 12% kapasitas untuk cadangan darurat." Saya bertanya langsung, kalau tanker Hormuz tertahan lebih lama, misalnya sampai 30 hari, apa yang terjadi di sini? Pak Slamet menjawab tanpa ragu. "Kami sudah simulasi skenario itu minggu lalu. Kami akan tambah 2 shift malam, percepat unloading dari kapal alternatif yang datang dari Balikpapan. Kecepatan unloading rata-rata kami 1.200 kiloliter per jam, jadi tidak akan ada kekosongan di SPBU." Mbak Dewi menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Bapak dari Singapura ya?" "Dulu saya pernah training di sana. Di sana, kalau ada delay kapal, langsung meeting panik berjam-jam. Di sini kami biasa. Yang penting data akurat dan kru lapangan tetap fokus." Kami kemudian berjalan ke area tangki penyimpanan. Matahari siang menyengat, tapi angin laut dari arah utara membuat suhu terasa lebih ringan. Saya melihat pekerja-pekerja mengenakan APD lengkap, bergerak dengan langkah cepat tapi tidak terburu-buru. Seorang pekerja muda sedang memeriksa katup manual dengan alat ukur digital. Dia menyapa kami sambil tetap fokus pada pekerjaannya. "Pagi tadi ada sedikit penurunan tekanan di pipa nomor 3, tapi sudah kami stabilkan dalam 14 menit, katanya, sambil menunjuk layar kecil di tangannya. Saya berhenti di depan salah satu tangki raksasa. Tingginya hampir 30 meter, cat putih bersih tanpa karat berlebih. Pak Slamet menjelaskan. Tangki ini dibangun tahun 2022 dengan standar API 650. Sistem monitoring otomatis dari Siemens. Setiap 5 menit, data terkirim ke pusat kendali di Jakarta. Kalau ada anomali, alarm langsung bunyi di HP mandor.
Di kejauhan, saya melihat sebuah kapal tanker kecil sedang sandar di dermaga nomor 4. Loading berjalan lancar. Tidak ada suara teriakan instruksi. Hanya radio komunikasi yang sesekali berbunyi dengan kode singkat. Ibu Sinta melihat saya diam. Pak David, apa yang Bapak pikirkan? Saya jujur. Saya kira akan melihat kepanikan kecil di lapangan. Antrean truk yang macet, pekerja yang gelisah. Tapi yang saya lihat justru operasi yang berjalan seperti biasa. Bahkan lebih tertib. Mas Riko tertawa pelan. Karena kami tidak mau krisis luar negeri mengganggu ritme dalam negeri. Kru di kapal Hormuz juga tahu itu. Mereka kirim video pendek tadi siang. Semua makan siang tepat waktu. Latihan keselamatan rutin tetap dilakukan. Kami kembali ke ruang kontrol pukul 15.40. Di sana sudah ada update baru dari Kemlu. Pak Agus mengirim pesan. Video call dengan kapten kapal besok pukul 14 WIB dikonfirmasi oleh pihak Iran. Akses konsuler akan diberikan secara bertahap. Saya duduk di kursi plastik, menatap layar yang menampilkan grafik suplai nasional. Garisnya tetap hijau stabil, tidak ada fluktuasi tajam. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Truk-truk tangki masih keluar masuk pelabuhan dengan teratur. Seorang supir truk yang sedang istirahat di bawah pohon mangga menyapa kami dari kejauhan. Pak, kopi dingin mau? Baru dibuat. Saya menggeleng sopan, tapi hati saya sudah tidak bisa bohong lagi. Tadi malam di bandara, saya mengira Indonesia akan goyah. Pagi tadi di rapat, saya melihat koordinasi yang rapi. Sore ini di Priok, saya melihat mesin logistik yang tetap berdetak tenang meski ada badai di Selat Hormuz. Prasangka saya sebagai analis yang selama ini menganggap negara berkembang selalu lemah di hadapan kekuatan besar, mulai retak semakin lebar. Tapi masih ada satu hal yang ingin saya lihat lebih dalam. Bagaimana keluarga awak kapal dan masyarakat biasa menanggapi semua ini. Karena jika di level atas dan lapangan semuanya tenang, maka yang sesungguhnya diuji adalah ketahanan mental rakyatnya. Dan besok, saya dijadwalkan ikut sesi video call dengan kru di kapal. Mungkin di sana saya akan menemukan jawaban yang lebih besar. Atau justru semakin banyak pertanyaan yang membuat saya harus merevisi catatan-catatan lama saya tentang Indonesia. Pukul 9.30 WIB keesokan harinya, saya sudah duduk di ruang rapat lantai 14 Gedung Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon. Udara pagi masih sejuk, tapi suasana di dalam ruangan terasa lebih tegang dibanding kemarin di Pertamina. Meja panjang dari kayu jati mengkilap. Kursi-kursi kulit hitam rapi berjejer. Layar proyektor sudah menyala, menampilkan peta digital Selat Hormuz dengan 2 titik kapal yang masih berkedip merah. Pak Agus dari Kemlu menjadi pembicara utama. Di sampingnya duduk seorang diplomat senior bernama Ibu Lina, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Timur Tengah. Mereka menyambut saya dengan kopi hitam panas dan setumpuk dokumen yang sudah dicetak. Pak David, terima kasih sudah ikut. Hari ini kita bahas langsung tuntutan resmi yang kami kirim ke Teheran, kata Pak Agus sambil membuka folder. Dia menekan remote. Slide pertama muncul. Salinan nota diplomatik yang dikirim kemarin malam pukul 23.45 WIB. Bahasanya formal, tegas, tapi tidak emosional. Isinya 3 poin utama. Pertama, permintaan penjelasan tertulis atas alasan penahanan Pertamina Pride dan Gamsunoro. Kedua, jaminan keselamatan fisik dan kesehatan 23 awak kapal yang semuanya warga India. Ketiga, jadwal akses konsuler langsung melalui video call yang sudah disepakati untuk besok pukul 14 WIB. Ibu Lina melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. Respons awal dari pihak Iran masuk tadi pagi pukul 06.12 WIB. Mereka mengakui penerimaan nota kami dan menyatakan sedang memproses sesuai protokol internal mereka. Bukan penolakan, tapi juga belum lampu hijau penuh. Situasi di Hormuz memang dinamis, karena ada pembatasan baru setelah blokade dibuka, sebentar lalu ditutup lagi. Saya bertanya langsung, apa yang membuat proses ini berbeda dengan kasus tanker negara lain yang pernah macet di sana? Pak Agus tersenyum tipis.
Kami tidak mengandalkan satu kanal saja. Selain nota resmi, ada jalur back channel melalui KBRI Teheran. Duta besar kami di sana sudah bertemu pejabat Iran kemarin siang waktu setempat. Mereka tekankan bahwa Indonesia tetap netral, tidak ikut-ikutan retorika besar, dan hanya fokus pada kepentingan ekonomi serta keselamatan awak. Itu yang membuat dialog tetap terbuka. Di layar berikutnya muncul timeline kronologis. 4 Maret, kapal ditahan saat hendak melintas. 6 Maret, Pertamina kirim tim hukum maritim. 12 Maret, nota pertama dikirim. 18 April, sinyal positif sementara, tapi blokade kembali ketat. Setiap langkah dicatat dengan jam dan menit yang tepat. Tidak ada kata panik atau ancaman. Hanya fakta dan rencana cadangan. Saya mencatat cepat. Di pengalaman saya mengamati kasus serupa di negara lain, biasanya nota diplomatik berakhir di laci atau bocor ke media dengan nada dramatis. Di sini, semuanya terdokumentasi rapi, dibagikan hanya ke pihak yang berwenang, dan rapat berjalan tepat waktu. Pukul 10.45, telepon di meja berdering. Pak Agus mengangkat, mendengarkan sebentar, lalu menutup. Update dari KBRI. Video call besok dikonfirmasi. Kapten Rajesh dari Pertamina Pride akan bicara langsung. Kami sudah siapkan tim penerjemah dan dokter untuk cek kesehatan awak via layar. Ibu Lina menambahkan, kami juga koordinasi dengan pemerintah India. Keluarga awak di Mumbai sudah dihubungi kemarin. Mereka tenang karena tahu kami terus update setiap 12 jam. Ruangan hening sejenak. Saya menatap keluar jendela. Di halaman Kemlu, beberapa pegawai berjalan cepat tapi tertib menuju gedung lain. Tidak ada orang berlarian atau suara ribut. Hanya rutinitas pagi sebuah kementerian yang sedang menangani isu sensitif. Saya bertanya lagi, bagaimana reaksi publik di dalam negeri? Saya lihat berita di media cukup ramai. Pak Agus menggeleng pelan. Kami tidak sembunyikan fakta. Tapi kami juga tidak biarkan jadi bola salju. Pertamina sudah rilis update resmi setiap hari. Harga BBM tetap stabil. Masyarakat lebih fokus pada solusi daripada spekulasi. Itu yang membuat kami bisa bekerja tenang. Rapat berlanjut hingga pukul 12.20. Mereka bahkan mengundang saya ikut makan siang di kantin Kemlu. Nasi kuning sederhana dengan telur dadar dan sambal. Sambil makan, Ibu Lina bercerita singkat tentang pengalamannya bertugas di Teheran dulu. Orang Iran menghargai diplomasi yang sabar dan konkret. Kami tidak datang dengan ancaman. Kami datang dengan data posisi kapal dan bukti kontrak yang sah. Saya mengunyah pelan. Prasangka saya semakin goyah. Saya datang dengan bayangan bahwa Menlu Indonesia akan tampil defensif atau emosional di depan kamera. Yang saya dengar justru pernyataan yang terukur, proses yang terstruktur, dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak tanpa kebocoran berarti. Pukul 13.30, saya meninggalkan gedung Kemlu dengan mobil dinas. Di perjalanan kembali ke hotel, saya buka ponsel. Berita terbaru muncul. Menlu Sugiono angkat bicara di konferensi pers pagi tadi, suaranya tegas, tapi tetap tenang. Menekankan negosiasi terus berjalan dan suplai energi nasional aman. Saya menutup mata sebentar. Di Singapura, jika kapal negara kami tertahan, biasanya rapat darurat berlangsung berjam-jam dengan nada tinggi. Di sini, saya melihat sebuah mesin diplomasi yang bergerak seperti jarum jam. Tepat waktu, terdokumentasi, dan tetap fokus pada hasil. Tapi masih ada satu bagian yang belum saya sentuh. Bagaimana awak kapal dan keluarganya menghadapi hari-hari menegangkan ini? Besok video call akan digelar. Mungkin di sana saya akan melihat sisi manusiawi yang sebenarnya menguji ketahanan sebuah bangsa. Karena jika di level pemerintah dan lapangan logistik semuanya berjalan tertib, maka yang sesungguhnya menjadi kekuatan Indonesia adalah orang-orang biasa yang tidak mudah goyah meski badai geopolitik mengamuk ribuan mil jauhnya. Dan saya mulai curiga bahwa di balik berita headline sensasional ada cerita yang jauh lebih dalam tentang cara sebuah negara menjaga kepala dingin di tengah tekanan besar.
Pukul 14 ayat 10 WIB, mobil dinas berbelok masuk ke kawasan fasilitas logistik energi cadangan di Cilacap. Perjalanan dari Jakarta memakan waktu hampir 5 jam lewat tol Trans Jawa. Tapi tidak terasa lama karena jalan tetap lancar. Hanya 2 kali kami berhenti sebentar di rest area untuk istirahat dan isi bensin. Di SPBU yang kami singgahi, antrean hanya 4 mobil. Kasir melayani dengan cepat, dan harga tetap 9.800 per liter untuk Pertalite. Tidak ada pembeli yang ribut atau menimbun. Fasilitas di Cilacap ini adalah salah satu jantung cadangan strategis nasional. Gerbang masuk dijaga ketat, tapi ramah. Petugas security memindai QR code tamu saya hanya dalam 12 detik, lalu memberikan helm dan rompi. Udara terasa asin karena dekat pantai. Tapi tidak ada bau menyengat seperti di banyak terminal minyak yang pernah saya kunjungi di kawasan lain. Pak Budi dari Pertamina International Shipping yang ikut hari ini langsung mengajak saya ke ruang kendali utama. Di dalam, AC dingin stabil. 8 layar besar menampilkan data live, level tangki, laju pipa, posisi kapal suplai alternatif, dan grafik konsumsi harian nasional. Seorang supervisor bernama Pak Hari, usia sekitar 48 tahun, berdiri di depan konsol utama sambil memegang secangkir teh hangat. Selamat siang, Pak David. Ini tangki cadangan utama kami. Kapasitas total 5,8 juta kiloliter. Saat ini terisi 93,4%. Kami tidak kurangi stok meski ada isu Hormuz. Dia menekan tombol. Layar berubah menunjukkan peta distribusi. Dari sini kami suplai ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur. Kemarin kami tambah 1 kapal dari Balikpapan yang sandar pukul 3 dini hari. Unloading selesai pukul 9.45, tepat sesuai jadwal. Tidak ada delay. Saya mendekat ke jendela kaca tebal yang menghadap ke area tangki raksasa. Di bawah sana, puluhan pekerja bergerak seperti semut yang teratur. Seorang teknisi sedang memeriksa katup besar dengan alat digital. Gerakannya cepat, tapi teliti. 2 orang lainnya sedang mencatat meteran pompa sambil berbincang pelan. Tidak ada teriakan instruksi, hanya radio yang sesekali berbunyi dengan kode singkat. Unit 4, tekanan normal. Lanjut ke tahap berikutnya. Pak Hari melanjutkan sambil berjalan keluar ruangan. Kami sudah jalankan simulasi skenario terburuk minggu lalu. Kalau penahanan molor sampai 45 hari, kami masih punya cadangan untuk 68 hari penuh tanpa mengganggu pasokan rumah tangga dan industri. Itu karena kami punya 3 lapis sistem. Produksi domestik dari Cepu yang jalan 24 jam, impor dari Arab Saudi yang sudah di-lock, dan floating storage di laut lepas yang siap dipindah kapan saja. Kami turun ke lapangan menggunakan mobil golf kecil. Matahari sore menyinari daratan tangki putih yang berdiri gagah. Di dekat dermaga kecil, sebuah kapal tanker sedang loading solar untuk distribusi ke pulau-pulau kecil. Kecepatan loading terlihat stabil di 980 kiloliter per jam. Operator di dermaga, seorang perempuan muda bernama Mbak Tina, memegang remote control sambil sesekali melirik layar ponselnya. Saya mendekat dan bertanya, "Mbak, apa dampak isu tanker Pertamina ke pekerjaan Mbak sehari-hari?" Dia menoleh, tersenyum tipis sambil tetap memegang remote. "Dampaknya ada, Pak. Tapi kami sudah siap. Pagi tadi atasan kirim pesan grup. Tetap jaga ritme, jangan panik beli bensin lebih. Saya sendiri isi bensin motor cuma 10 liter seperti biasa. Yang penting kapalnya pulang selamat, krunya sehat." Pak Budi menambahkan pelan. Semua pekerja di fasilitas ini dapat update harian via aplikasi internal. Bukan berita sensasional, tapi fakta. Posisi kapal, kondisi kru, dan rencana cadangan. Jadi mereka kerja dengan kepala dingin. Kami berhenti di dekat salah satu tangki. Pak Hari menunjuk pipa besar yang mengalir pelan. Lihat ini, sistem otomatis dari Jepang. Kalau ada penurunan tekanan sekecil 0,5 bar, alarm langsung masuk ke HP semua mandor dalam 8 detik. Kemarin sore ada sedikit fluktuasi karena cuaca, tapi kami stabilkan dalam 19 menit tanpa hentikan operasi. Saya berdiri diam. Angin laut meniup ke meja saya.
Di kejauhan, truk-truk tangki keluar masuk dermaga dengan teratur. Seorang supir truk yang sedang istirahat di bawah naungan pohon kelapa menyapa kami dari jauh. "Mau air dingin, Pak? Baru dari dispenser." Saya menggeleng sopan, tapi rasa kagum mulai menyelimuti. Fasilitas ini bukan hanya gudang minyak. Ini adalah sistem yang dirancang untuk tetap berdenyut meski ada gangguan ribuan mil jauhnya di Selat Hormuz. Di perjalanan kembali ke mobil, Ibu Sinta yang ikut hari ini berkata pelan, "Pak David, besok video call dengan kapten kapal. Anda boleh ikut menyaksikan dari ruang monitoring di Jakarta. Mungkin itu akan memberi gambaran lengkap bagaimana kami jaga manusia di balik semua data ini." Saya mengangguk tanpa kata banyak. Sepanjang perjalanan pulang yang memakan waktu hampir 5 jam lagi, saya duduk diam di kursi belakang. Jalan tol Trans Jawa tetap lancar meski sore hari. Di rest area yang kami singgahi untuk makan malam, SPBU masih normal. Warung makan penuh tapi antrean cepat. Dan orang-orang bicara tentang cuaca besok atau pertandingan bola, bukan tentang krisis tanker. Saya membuka catatan di ponsel. Prasangka saya yang dulu, bahwa Indonesia akan goyah, logistiknya kacau, dan pekerjanya panik di lapangan, sudah hancur berkeping-keping. Yang saya lihat hari ini adalah sebuah sistem yang tenang, terukur, dan didukung oleh orang-orang yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi masih ada satu lapisan terakhir yang ingin saya pahami sepenuhnya. Bagaimana para awak kapal dan keluarga mereka menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian yang nyata. Besok, di ruang video call Kemlu, saya akan mendengar suara Kapten Rajesh langsung. Dan mungkin disitulah saya akan melihat kekuatan sebenarnya yang selama ini tersembunyi di balik headline "Genting" yang bertebaran di media. Karena jika mesin logistik dan diplomasi berjalan rapi, maka yang membuat sebuah bangsa benar-benar kuat adalah orang-orangnya yang tetap tegar meski badai datang dari jauh. Pukul 13 ayat 45 Wingtrup mendah, saya sudah duduk di ruang monitoring khusus lantai 15 Gedung Kementerian Luar Negeri. Ruangan itu kecil tapi rapi. Dinding putih bersih, meja hitam panjang, 8 kursi dan 1 layar besar 85 inci yang terhubung langsung ke sistem video konferensi aman. AC berhembus pelan. Suhu 23 derajat. Tidak ada aroma kopi basi atau tumpukan kertas berantakan seperti yang sering saya temui di ruang krisis negara lain. Pak Agus dan Ibu Lina sudah ada di sana sejak pukul 13.20. Mereka mempersiapkan 2 laptop cadangan, headset penerjemah, dan dokter dari RSCM yang siap memantau kesehatan awak via kamera. Saya diberi kursi di ujung meja, tepat di depan layar. Jam dinding menunjukkan detik-detik menuju 0.14. "Semua siap," kata Pak Agus pelan sambil memeriksa koneksi. "Sinyal dari KBRI Teheran stabil. Kapten Rajesh akan bicara pertama." Pukul 14 tepat, layar menyala. Gambar agak buram karena sinyal satelit, tapi jelas cukup. Seorang pria India berkulit sawo matang, berusia sekitar 52 tahun, muncul dengan seragam kapten berwarna putih bersih. Di belakangnya terlihat kabin kapal yang rapi. Lampu neon menyala terang. Dia tersenyum tipis ke kamera. "Selamat siang dari Selat Hormuz. Ini Kapten Rajesh Sharma dari MT Pertamina Pride. Semua 23 awak dalam kondisi baik." Suara Ibu Lina langsung keluar tenang. "Selamat siang, Kapten. Kami dari Kemlu dan Pertamina Jakarta. Bagaimana kondisi kapal dan awak hari ini?" Kapten Rajesh menjawab tanpa ragu. "Bahan bakar cadangan masih 68%. Makanan cukup untuk 18 hari lagi. Air tawar 21 hari. Kesehatan awak baik, tidak ada yang sakit. Kami lakukan latihan keselamatan pagi tadi pukul 6.30 waktu setempat. Moral tinggi. Kemarin kami terima paket obat dan surat dari Pertamina via kapal kecil Iran yang diizinkan mendekat." Dokter dari RSCM langsung bertanya detail. Tekanan darah, denyut nadi, keluhan apa saja. Kapten Rajesh membacakan data dari logbook dengan suara jelas. Semua normal, tidak ada nada putus asa. Saya diam saja, tapi dada saya terasa sesak.
Di pengalaman saya, awak kapal yang tertahan biasanya terdengar lelah, marah, atau takut. Rajesh justru terdengar seperti sedang lapor rutin di pelabuhan biasa. Pak Agus kemudian bertanya tentang interaksi dengan pihak Iran. Apakah ada tekanan atau ancaman langsung? Kapten menggeleng. Tidak. Mereka naik ke kapal 2 kali untuk pemeriksaan dokumen. Sopan. Kami beri kopi dan roti. Mereka bilang ini prosedur sementara. Kami tetap di posisi jangkar. Mesin dimatikan sesuai instruksi, tapi generator listrik tetap nyala 24 jam. Tiba-tiba layar terbagi. Muncul 3 awak lain yang duduk di ruang makan kapal. Salah satunya, seorang mekanik bernama Anil, berusia 29 tahun dari Mumbai, angkat bicara dengan bahasa Inggris yang agak kaku. Kami dengar berita dari radio kapal. Harga BBM di Indonesia tidak naik. Itu yang buat kami tenang. Istri saya di rumah kirim video anak kecil main bola. Dia bilang, "Papa, jangan khawatir. Di Jakarta orang-orang tetap kerja seperti biasa." Saya menelan ludah. Pak Agus melanjutkan dengan nada profesional. Kami sedang dorong akses konsuler penuh. Besok, tim pengacara maritim akan kirim dokumen tambahan. Pertamina sudah siapkan bonus khusus dan cuti panjang setelah kalian pulang. Keluarga kalian di India sudah kami hubungi pagi tadi. Semua dalam pantauan. Kapten Rajesh mengangguk. Terima kasih. Kami percaya pemerintah Indonesia akan selesaikan ini dengan baik. Kami di sini tetap disiplin. Tidak ada yang panik. Video call berlangsung tepat 28 menit. Setelah selesai, layar mati. Ruangan hening sejenak. Ibu Lina mencatat sesuatu di buku tulisnya, lalu berkata pelan. Kita kirim ringkasan ke keluarga awak di Mumbai dan Chennai dalam 30 menit. Saya tidak bisa diam lagi. Kapten itu terdengar sangat tenang. Padahal mereka sudah hampir 50 hari di laut tertahan. Pak Agus tersenyum tipis. Karena mereka tahu kami tidak tinggal diam. Setiap hari ada update. Setiap minggu ada video call. Mereka bukan sandera yang dilupakan. Mereka adalah bagian dari sistem yang kami jaga. Saya keluar dari ruang monitoring pukul 14.45. Di koridor, seorang pegawai muda Kemlu lewat sambil membawa map dokumen. Dia menyapa saya sopan. Pak David, kopi mau? Baru diseduh. Saya menggeleng, tapi pikiran saya sudah jauh. Malam harinya, saya kembali ke hotel dengan taksi online. Sopirnya kali ini seorang ibu paruhbaya bernama Bu Sri. Dia mengobrol santai sambil menyetir di malam yang mulai turun hujan gerimis. Pak, tadi saya dengar di radio soal video call kapal tanker. Katanya awaknya sehat semua. Syukurlah. Anak saya kerja di SPBU dekat rumah. Dia bilang stok masih penuh. Pelanggan tetap ramah, tidak ada yang marah-marah soal harga. Saya bertanya, Bu, kalau suplai terganggu lebih lama, Bu Sri khawatir tidak? Dia tertawa kecil. Khawatir sih ada, tapi buat apa panik? Dulu waktu pandemi juga begini. Orang Indonesia biasa urus yang besar dengan sabar. Yang penting kerja dulu, doa dulu, pemerintah juga kerja. Nanti juga selesai. Hujan semakin deras saat mobil memasuki kawasan hotel. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Bu Sri menyetir hati-hati. Sein nyala tepat waktu, tidak ada rem mendadak. Di kamar hotel, saya duduk di tepi tempat tidur. Laptop terbuka di pangkuan. Saya menulis catatan panjang malam itu. Saya datang ke Indonesia dengan pikiran bahwa negara ini akan goyah di bawah tekanan geopolitik besar. Tapi hari ini saya mendengar suara Kapten Rajesh yang tenang, melihat pekerja di Cilacap yang tetap fokus, dan mendengar sopir taksi yang tidak panik. Semua orang di sini seolah punya satu kesepakatan diam-diam. Jangan biarkan krisis luar negeri merusak ritme kehidupan sehari-hari. Prasangka saya sebagai analis Singapura yang selama ini suka mencatat kelemahan negara berkembang, sudah benar-benar hancur. Yang tersisa sekarang adalah rasa hormat yang tumbuh pelan, tapi pasti. Besok saya dijadwalkan kembali ke bandara untuk penerbangan pulang. Tapi sebelum itu, ada satu tempat terakhir yang ingin saya kunjungi. Sebuah SPBU biasa di pinggir jalan tol.
untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat biasa menghadapi isu ini tanpa drama berlebih. Karena jika di level kapal, diplomasi, dan logistik semuanya tenang, maka kekuatan sebenarnya Indonesia ada di jalanan, di rumah-rumah, dan di hati orang-orang yang memilih tetap melanjutkan hari mereka dengan kepala dingin. Dan saya mulai yakin bahwa itulah soft power yang selama ini jarang diceritakan di headline internasional. Pukul 7.20 merata pagi itu, saya meminta taksi online menuju sebuah SPBU biasa di pinggir tol Jagorawi, tepat sebelum exit Cibubur. Saya sengaja pilih yang bukan di pusat kota, ingin melihat reaksi masyarakat biasa di hari biasa. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di pinggir jalan, tapi lalu lintas tetap mengalir lancar. Sopir taksi, seorang bapak bernama Pak Toto, mengobrol ringan sambil menyetir. Pak David mau lihat SPBU ya? Bagus, di sana stok selalu aman. Kemarin saya isi full tank, harganya masih sama. Anak saya yang kerja di sana bilang, "Pah, jangan denger gosip, kami tetap buka 24 jam." SPBU itu terlihat seperti biasa saat saya tiba pukul 7.45. Kanopi biru merah mengkilap di bawah sinar matahari pagi yang baru muncul. Antrean mobil hanya 5 unit. 2 mobil sedan, 1 motor, 1 truk kecil, dan sebuah angkot. Tidak ada kerumunan, tidak ada orang berteriak. Tidak ada yang memegang jerigan cadangan. Saya turun dan berdiri di dekat pompa nomor 4. Seorang petugas pengisian bernama Mas Andi, usia sekitar 28 tahun, mengenakan seragam biru bersih, sedang melayani sebuah Avanza hitam. Gerakannya cepat tapi tidak tergesa. Masukkan nozzle, tekan tombol, catat nomor, lalu beri stroke dengan senyum. "Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan." Pemilik Avanza itu, seorang ibu rumah tangga, membalas ramah. "Makasih, Mas. Besok saya isi lagi seperti biasa." Saya mendekat setelah selesai. "Mas, boleh saya tanya soal isu tanker di Hormuz?" Mas Andi mengusap tangan dengan lap bersih, lalu menjawab sambil tersenyum tipis. "Oh, itu. Kami dapat instruksi dari kantor pusat kemarin sore. Tetap layani normal. Jangan naikkan harga sendiri. Kalau ada yang tanya, jawab sesuai fakta. Stok kami hari ini 94%. Besok pagi ada pengiriman dari depot lagi." Seorang pelanggan motor yang baru selesai isi bensin ikut nimbrung. Namanya Pak Hadi, karyawan swasta yang hendak ke kantor. "Saya dengar di grup WA kantor, kapalnya sudah ada sinyal baik. Yang penting kita tetap kerja. Kalau panik beli bensin banyak, malah bikin macet di sini. Dulu waktu harga naik juga begini, akhirnya stabil lagi." Saya berdiri di sana hampir 20 menit. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang ibu-ibu naik motor bebek isi 5 liter untuk antar anak sekolah, lalu bayar pakai kris tanpa ribet. Seorang supir ojek online isi full tank sambil ngobrol soal cuaca hari ini. Tidak ada satu pun yang bertanya, kapan kapalnya pulang, dengan nada panik. Mereka hanya isi seperti biasa, lalu lanjut perjalanan. Mas Andi bahkan menawarkan saya segelas air putih dingin dari dispenser. "Minum dulu, Pak. Panas pagi ini." Saya duduk di bangku tunggu kecil di samping minimarket SPBU. Di dalam, rak-rak penuh mie instan, roti, dan minuman. Kasir perempuan bernama Mbak Rini melayani dengan cepat. Seorang pelanggan membeli rokok dan kopi saset, lalu bilang pelan, "Berita tanker itu semoga cepat selesai ya, Mbak. Tapi yang penting anak-anak tetap sekolah." Mbak Rini mengangguk sambil hitung kembalian. "Amin. Kami di sini juga dapat info harian. Katanya besok video call lagi." Semua baik-baik saja. Pukul 8.30, saya naik taksi lagi menuju bandara. Di perjalanan, saya buka berita di ponsel. Update terbaru dari Kemlu. Pihak Iran telah memberikan sinyal positif untuk melepaskan kapal dalam waktu dekat, setelah dokumen tambahan diverifikasi. Harga BBM nasional tetap stabil. Tidak ada kenaikan. Saya menatap keluar jendela. Tol Jagorawi mengalir lancar. Di pinggir jalan, orang-orang bersepeda motor ke kantor. Anak sekolah naik angkot. Pedagang kaki lima sudah buka lapak.
kehidupan berjalan seperti biasa. Di kepala saya, semua potongan mulai menyatu. Di bandara saya melihat petugas imigrasi yang efisien. Di jalan, saya bertemu sopir yang tenang. Di kantor Pertamina, saya melihat data akurat. Di Priuk dan Cilacap, saya melihat mesin logistik yang tak goyah. Di ruang video call, saya mendengar suara kapten yang tegar. Dan di SPBU biasa ini, saya melihat rakyat yang memilih tidak panik. Saya, David Tan, analis maritim dari Singapura yang selama 15 tahun sering menulis tentang kerapuhan negara-negara berkembang di hadapan krisis global, sekarang berdiri di sini dengan catatan yang harus saya revisi total. Saya salah. Bukan karena Indonesia sempurna. Bukan karena tidak ada masalah. Tapi karena di tengah tekanan besar di Selat Hormuz, negara ini memilih cara yang tenang, terukur, dan manusiawi. Mereka tidak berteriak di media, tidak saling tuding, tidak biarkan ketakutan menguasai jalanan. Mereka bekerja, berkoordinasi, dan tetap menjaga ritme kehidupan sehari-hari. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari sistem yang dibangun pelan-pelan dan mental warga yang sudah terlatih menghadapi badai. Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, sambil menunggu penerbangan pulang ke Changi, saya membuka laptop dan mulai menulis draft artikel baru. Judulnya belum saya tentukan, tapi kalimat pembukanya sudah jelas. Saya datang ke Indonesia untuk mencari bukti kegagalan. Yang saya temukan justru adalah kekuatan yang tenang, yang bekerja tanpa suara dramatis. Pesawat lepas landas pukul 11.35 WIB. Dari jendela, saya melihat Jakarta semakin kecil di bawah sana. Laut Jawa berkilauan. Saya tersenyum pelan untuk diri sendiri. Selama ini saya mengira soft power itu soal militer atau ekonomi raksasa. Ternyata ada kekuatan yang lebih halus. Kemampuan sebuah bangsa untuk tetap berdiri tegak, tetap ramah, tetap efisien, meski badai geopolitik mengamuk ribuan mil jauhnya. Dan Indonesia baru saja menunjukkan itu kepada saya, seorang skeptis dari Singapura, dalam waktu kurang dari seminggu. Saya tutup laptop, sandarkan kepala ke kursi, dan memejamkan mata. Terima kasih Indonesia. Kamu baru saja mengubah cara saya melihat Asia Tenggara selamanya. Pukul 10.15 walau mengkembelah, saya sudah kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, dengan tas yang terasa lebih ringan meski hati masih penuh. Pesawat saya ke Singapura dijadwalkan pukul 13.40, tapi saya sengaja datang lebih awal. Bukan karena takut macet, tapi karena ingin duduk sebentar di salah satu kafe dekat gate, membuka laptop, dan menulis catatan penutup sebelum terbang. Di layar ponsel, berita terbaru dari Pertamina International Shipping muncul tepat saat saya duduk. 2 kapal tanker Pertamina Pride dan Gamsunoro siap melintas Selat Hormuz setelah Iran memberikan lampu hijau teknis. Passage plan sedang difinalisasi. Keselamatan awak dan muatan menjadi prioritas utama. Tanggalnya hari ini, 22 April 2026. Sinyal positif yang sudah lama ditunggu akhirnya datang setelah negosiasi intensif yang berjalan tanpa henti. Saya tersenyum kecil. Tidak ada euforia berlebih di berita itu. Hanya fakta singkat, update operasional, dan kalimat yang tenang. Persis seperti yang saya lihat selama seminggu ini. Saya pesan kopi tubruk hangat. Di meja sebelah, seorang ibu muda dengan anak kecil sedang menunggu penerbangan domestik. Anaknya bertanya, "Bu, kapal tanker itu sudah boleh pulang belum?" Ibu itu menjawab pelan sambil mengelus kepala anaknya. "Sudah ada kabar baik, Nak. Pemerintah lagi urus. Kita doa saja. Yang penting sekolah lancar ya." Tidak ada nada khawatir berlebih. Hanya percakapan biasa antara ibu dan anak di bandara yang ramai tapi tetap tertib. Saya buka draft artikel yang saya mulai di hotel kemarin malam. Judul sementara, Di Balik Selat Hormuz, Bagaimana Indonesia Tetap Berlayar Tenang. Saya tambahkan paragraf terakhir. Saya datang ke Jakarta sebagai analis yang skeptis, siap mencatat kegagalan sebuah negara berkembang menghadapi tekanan geopolitik raksasa. Yang saya temukan justru adalah kebalikannya. Di bandara,
Petugas imigrasi menawarkan bantuan dengan senyum. Di jalan tol, sopir taksi tetap optimis. Di ruang rapat Kemlu, nota diplomatik bergerak dengan presisi jam. Di fasilitas Cilacap, tangki cadangan tetap terisi 93% tanpa gejolak. Di layar video call, Kapten Rajesh melapor dengan suara tegar meski sudah hampir 50 hari tertahan. Dan di SPBU pinggir tol, masyarakat mengisi bensin seperti biasa, tanpa jerigen cadangan atau kata-kata panik. Bukan karena tidak ada risiko, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ada kesepakatan tak tertulis di sini. Jangan biarkan badai di luar negeri merusak ritme kehidupan di dalam negeri. Mereka bekerja, berkoordinasi, menjaga data akurat, dan tetap ramah satu sama lain. Kru kapal yang mayoritas warga India tetap disiplin karena tahu keluarga mereka dipantau. Pekerja lapangan tetap fokus karena instruksi harian datang tepat waktu. Dan rakyat biasa tetap melanjutkan hari karena percaya bahwa pemerintah dan perusahaan negara sedang menangani urusan besar dengan kepala dingin. Itu adalah soft power yang jarang terlihat di headline internasional, bukan kekuatan militer yang menggelegar, bukan pula pidato heroik di forum dunia. Tapi kemampuan sebuah bangsa untuk tetap berdiri tegak, tetap efisien, dan tetap manusiawi ketika jalur energi dunia sedang goyah. Saya pulang ke Singapura bukan dengan catatan kegagalan, melainkan dengan pelajaran baru. Kadang kekuatan terbesar sebuah negara terlihat justru saat ia memilih untuk tidak berteriak. Saya simpan draft itu, lalu menutup laptop. Di luar jendela kafe, pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat dengan teratur. Antrean check-in berjalan lancar. Seorang petugas ground staff lewat, melihat saya, lalu tersenyum. "Sudah siap terbang, Pak? Semoga perjalanannya aman." Saya mengangguk. "Terima kasih." Dan terima kasih juga untuk semuanya. Dia tidak tahu maksud saya, tapi mengangguk ramah sebelum melanjutkan tugasnya. Pesawat lepas landas tepat waktu pukul 13.40. Saat pesawat naik perlahan, saya menatap Jakarta yang semakin kecil di bawah. Laut Jawa berkilauan di siang bolong. Entah di mana Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini, tapi saya yakin mereka akan segera melintas dengan selamat. Karena di belakang mereka ada sistem yang sudah teruji, orang-orang yang tetap tenang, dan sebuah bangsa yang memilih cara yang halus tapi kokoh untuk menjaga kepentingannya. Saya sandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata dan membiarkan pesawat membawa saya pulang. Di dalam hati, saya berjanji. Lain kali, jika ada krisis serupa, saya tidak akan lagi datang dengan prasangka. Saya akan datang dengan pertanyaan yang lebih jujur. Karena Indonesia baru saja mengajari saya bahwa di tengah badai besar, ada cara untuk tetap berlayar tenang. Dengan kerja keras yang tak bersuara, koordinasi yang presisi, dan ketegaran yang lahir dari kebiasaan sehari-hari. Itu adalah pelajaran yang tak akan saya lupakan. Dan mungkin, suatu hari nanti, saya akan kembali ke sini bukan sebagai analis skeptis, melainkan sebagai tamu yang sudah belajar menghargai kekuatan yang tumbuh pelan, tapi pasti di tanah ini.